tapi karena tempatnya rame, masih ada orang lalu lalang, jadi tempat kayak jurang gitu. Saya cuma nggak bantuin korban doang. Biaya perjalanan yang sejumlah 1.700.000 itu menjadikan dasar mereka untuk menghabisi korban, karena memang dari awal mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran tersebut. Empat wanita muda melakukan pembunuhan keji. Korbannya adalah seorang pengemudi transportasi daring. Alasannya mereka tak ada biaya untuk membayar, tetapi dapatkah hal itu jadi pembenar? Target membahasnya dalam episode kali ini. Tiga pesakitan ini cuma bisa menunduk saat polisi menggiringnya dalam ekspos kasus pembunuhan terhadap seorang pengemudi taksi daring di Mapolres Tabes Bandung. Para wanita ini mesti bertanggung jawab atas tindakan amoral yang telah mereka lakukan. Di tengah jalan mereka sepakat akan bayar 1.200.000 untuk biaya perjalanannya. Tetapi ternyata mereka tidak punya uang. Karena tidak punya uang, kemudian sepakat untuk menghabisi korban. Para remaja putri ini terlibat persekongkolan jahat. Mereka menghabisi nyawa Basuki secara brutal. Yang memprihatinkan, ketiga tersangka ini masih belia. Rata-rata usia mereka belum menginjak 22 tahun. Bahkan satu tersangka lain masih di bawah umur. Usianya baru 16 tahun. Mirisnya lagi, otak di balik pembunuhan justru pelaku yang usianya paling muda ini. Ia sengaja tak dimunculkan dalam konferensi pers karena masuk dalam kategori anak. Saudara I itu yang masih di bawah umur ini sebagai pelaku utama, di mana I dibantu oleh teman baiknya saudara R ini. Saat menghilangkan nyawa korban, empat pelaku punya peran berbeda-beda. Mulai dari si perencana sekaligus eksekutor, lalu membekap, membuang jenazah, serta menyembunyikan identitas serta barang bukti. Sedang di jalan si Iki juga udah ada niatan mau ngebunuh, tapi saya kira cuma bercanda, ternyata beneran. Saya cuma nggak bantuin korban doang. Dalam kasus ini, keluarga Basuki lah yang paling berat menanggung duka. Tim target mencoba bertemu dengan keluarga, tetapi tak ada sahutan dari dalam rumah. Permisi. Ada keluarganya, Bu. Tetangga berujar, sosok Basuki merupakan pribadi yang baik. Orangnya kalau di grup RT juga tadi suka nge-share gitu. Oh gitu. Nge-share pengalaman dia gitu. Jalan kemana nih, jalan ini di apa? Grup gitu-gitu. Akhir nge-share-nya gitu. Si bapak. Ngasih tahu buat jalan kesini. Basuki yang tewas mengenaskan membuat warga tersentak. Terus pas tahu Pak Basuki jadi korban, warga gimana? Tahu nggak? Kan gitu. Sedih banget ya. Ketua RT sempat menuturkan sudah 2 tahun pensiunan pegawai negeri sipil ini menjadi pengemudi taksi online. Setelah pensiun 2,5 tahun, dia mungkin berpikir, nah kebetulan ada mobil itu sebenarnya punya anaknya, punya dia. Mobilnya baru, ya dipakai, mungkin daripada dia nganggur, dia kan termasuk orang yang mau sibuk ya, orang yang tidak mau diam. Anak Basuki baru mengetahui ayahnya telah menjadi korban kejahatan dari pengemudi ojek online. Ia lantas menemui ketua RT dan menunjukkan foto tersebut. Ia meyakini itu adalah ayahnya. Lantas mereka bersama-sama datang ke kantor kepolisian untuk membuat laporan.
ada foto yang ditunjukkan di HP si driver itu. Ternyata memang gambarnya ada gambar sesosok jenazah yang di hutan pinus itu. Meskipun saya tidak mengenali betul karena memang wajahnya sudah babak belur lah gitu. Nah, tetapi anaknya bisa memastikan bahwa itu adalah mamanya karena memang baju yang dikenakannya kan hafal. Di lokasi inilah polisi menemukan jenazah Samio Basuki Rianto yang pada tanggal 25 Desember nanti genap berusia 61 tahun. Tidak hanya nyawa yang direnggut, tetapi harta lain milik Basuki dibawa kabur. Satu di antaranya adalah mobil minibus putih yang kerap dipakai menarik penumpang. Lantas, bagaimana sebetulnya pembunuhan ini terjadi? Saya waktu itu karena mau buang air kecil, jadi saya turun dari mobil. Tapi si Iki bilangnya Kak sama Rizka kalau mau masuk nanti tunggu dipanggil sama si Ikinya. Jadi kita nunggu di luar. Butuh waktu 24 hari bagi polisi untuk meringkus para tersangka. Pembunuhan yang dilakukan 4 remaja putri ini membuat kita mengelus dada dan bertanya-tanya, kenapa bisa para tersangka melakukan perbuatan keji di luar nalar? Aspek-aspek sosiologis seperti misalnya pola pergaulan, lingkungan, dan aspek situasional di lapangan, misalnya kepanikan, rasa panik, atau marah, atau emosi. Nah, 2 aspek itulah yang kemudian nantinya akan sangat memengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejahatan. Polisi menerangkan, para tersangka saling kenal dan menjalin relasi melalui aplikasi media sosial. Janji saling temu rindu di Pengalengan jadi awal kasus pembunuhan ini terancam. Motif kejahatan pun muncul di tengah perjalanan. Biaya perjalanan yang sejumlah 1.700.000 itu menjadikan dasar mereka untuk menghabisi korban karena memang dari awal mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran tersebut. Mulanya tersangka Ika dan S yang berasal dari Jakarta memesan jasa taksi daring. Ika memesan melalui aplikasi secara online. Tetapi setelah bertemu supir, terjadi kesepakatan agar order berjalan offline. Maka rute ke Pengalengan disepakati seharga 1,7 juta rupiah. Sebelum meluncur ke Pengalengan, Ika dan S menjemput RK di daerah Jonggol. Memasuki Pengalengan, mereka terlebih dahulu menjemput RM. Sesampainya di lokasi tujuan, korban kontan menagih ongkos yang telah disepakati. Tetapi keempat tersangka tak bisa membayar. Ika, otak pembunuhan, mengambil kunci Inggris yang ada di bawah jok mobil korban, lalu memukul kepala bagian belakang dan dada korban berkali-kali hingga korban tewas. Saat itu, Ika dibantu RM. Jenazah korban kemudian dibuang ke jurang, mobil pun dibawa kabur pelaku. Awalnya mau yang perairan gitu, tapi karena tempatnya ramai, masih ada orang lalu lalang, jadi tempat di kayak jurang gitu. Polisi menetapkan 2 pelaku utama pembunuhan, yakni Ika dan RM. Sementara S dan RK terbukti membantu kedua pelaku membuang jenazah korban. Saya tahu ada yang perkelahian gitu. Saya di luar sama Rizka. Saya waktu itu karena mau buang air kecil, jadi saya turun dari mobil. Tapi si Iki bilangnya Kak sama Rizka kalau mau masuk nanti tunggu dipanggil sama si Ikinya. Jadi kita nunggu di luar. Ya pasti kayak panik, terus takut, terus kayak nyesel juga ikut kayak gitu.
Akibat perbuatannya, keempat pelaku pembunuhan supir taksi online ini terjerat pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan, lalu pembunuhan berencana, serta pasal pencurian dengan kekerasan. Sementara terhadap satu tersangka, Ika, yang masih di bawah umur, pihak berwenang akan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Ancamannya itu 20 tahun atau maksimal sampai penjara seumur hidup. Tak ada kejahatan yang sempurna. Adagium ini pas dengan kasus pembunuhan yang dilakukan 4 remaja putri ini. Kejahatan tersebut terungkap saat para pelaku membawa kabur mobil korban dan mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik. Polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku setelah melihat rekaman CCTV milik warga di lokasi kecelakaan. Jadi setelah mereka selesai melakukan pembunuhan, kemudian mengendarai mobil tersebut, karena si pelaku ini kurang pandai sehingga mengalami kecelakaan tunggal. Polisi menemukan titik terang setelah mengaitkan antara hasil CCTV di lokasi kecelakaan dan laporan kehilangan dari keluarga korban. Dari sinilah polisi berhasil meringkus pelaku. Meski jadi korban kejahatan, tak dapat dipungkiri korban telah membuka celah terjadinya kriminalitas. Sebagai pengemudi taksi online, ia justru mematikan aplikasi lantas menerima order secara offline. Padahal, bagi sebagian pengemudi, mematikan aplikasi amat dihindari. Jangan suka menerima order-order yang begitu, namanya offline begitu. Karena keselamatan itu kan harus dijaga gitu. Cuman kalau saya nemu yang order-order semacam itu, saya biasanya nggak terima. 99% bunuh diri itu. Makanya saya nggak berani untuk offline. Biarpun menggiurkan, tapi kalau keselamatan kita yang penting. Beberapa waktu lalu kami menemui SS yang baru 2 tahun jadi pengemudi taksi online. Ia tidak menampik, deal harga secara offline ada dalam dunia transportasi online. Kalau bahasa kita dari zaman dulu, argo tembak. Bagi beberapa supir, keuntungan tarif offline cukup menggiurkan. Tetapi, kepada kami SS mengaku tak mau melakukannya. Karena kalau misalnya saya melakukan kesalahan, saya mitra, akun saya disuspend, saya nggak bisa dong gitu. Karena kan sekarang kan mulai terbuka ya. Karena kalau misalnya emang customer yang mau, nggak lapor aja di Twitter atau di Instagram atau apa yang lain. Sekarang kan udah banyak yang modelnya, tinggal mention aja lah aplikatornya. Sementara PL, sopir taksi daring lainnya, sudah 2 tahun ini kerap menerapkan argo tembak atau istilah mereka, argo bacot. PL terbiasa ngalong, alias mencari penumpang dari malam hingga pagi hari. Kalau saya berangkat itu mungkin sekitar jam 7 malam, pulang jam 5 pagi. Nah, untuk keberadaan saya, untuk tengah malam itu saya cenderung ke stasiun. PL tak menyangkal, ini bisa saja membahayakannya. Karena itu, ia mesti pilih pelanggan saat ingin menawarkan tarif offline. Tapi untuk memastikan itu aman, kita lihat dulu penumpangnya jenisnya gimana, Mbak. Dalam arti kata penumpangnya ini, keluarga kita bawa. Tapi kalau laki-laki, misalkan tampangnya seperti kriminal, saya juga nggak berani bawa, Mbak. Lantas, jika memang bisa membahayakan, kenapa supir taksi daring ini menjajakan tarif offline? Bagi pengemudi taksi online itu jauh lebih parah, lebih banyak bahaya yang akan mereka terima. Ya kita siap-siap dengan kunci setir bisa, atau dengan obeng. Stasiun
stasiun dan terminal jadi spot favorit para pengemudi taksi online yang menginginkan negosiasi tarif secara offline. PL yang sengaja mangkal di stasiun sudah punya target sasaran argo tembak. Salah satu mungkin penumpang tidak mempunyai aplikasi, yang kedua mungkin memang adanya penawaran dari salah satu mungkin dalam bentuk tukang parkir atau calo kayak gitu Mbak. Dan yang ketiga memang argonya terlalu murah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Jika order datang dari calo, PL harus siap merogoh persenan untuk si calo. Itu pasaran ya, harga pasaran dalam suatu tempat ada pasarannya biasanya. Itu biasanya pasarnya 10% dari harga. Oke, jadi dia ikut-ikut terlibat dalam deal-dealan harga? Betul, salah satunya dari calo tersebut. Jadi dia juga ada di situ untuk menyaksikan dealnya berapa nih antara driver dan customer? Betul Mbak, belum lagi kita harus bayar parkir. Menurut PL, pengemudi taksi online yang mempraktekkan argo tembak kebanyakan alasannya supaya tidak merugi. Setidaknya, argo dari total perjalanan tidak terpotong. Itu kalau boleh tahu Mas, potongan misalkan katakanlah dari 100.000 ya, itu berarti dipotongnya 80.000 masuk ke Mas, 20.000-nya masuk ke aplikator. Betul. Dipotong lagi 4.000. Betul, buat biaya asuransi. Besaran komisi oleh aplikator dinilai cukup membebani para mitra. Biasanya para pengemudi taksi online melakukan seperti ini ya, tidak menyalakan aplikasi untuk menghindari potongan komisi 20%. Nah, mereka merasa berat dengan potongan itu. Dan dari setiap order, aplikator memotong komisi 20%. Pengamat transportasi menyebut praktek argo tembak yang dilakukan pengemudi taksi daring marak terjadi. Padahal bisa membahayakan diri. Bagi pengemudi taksi online itu jauh lebih parah, lebih riskan, ya, lebih banyak bahaya yang akan mereka terima karena perjalanan mereka itu tidak terlacak, ya, sehingga apa yang terjadi dalam perjalanan itu tidak akan termonitor oleh aplikator. Kejahatan bisa menimpa siapapun jika celah atau potensi kriminalnya terbuka lebar. Basuki bukan satu-satunya pengemudi taksi online yang jadi korban kejahatan. Banyak pengemudi yang senasib dengannya menjadi korban kejahatan. Karenanya beberapa pengemudi taksi daring secara swadaya berusaha melindungi diri. Senjata khusus saya nggak membawa, cuman hanya ada sekedar ini apa ya, penting banget buat kendaraan saya ini kunci mobil gitu aja. Ya kita siap-siap dengan kunci setir bisa atau dengan obeng. Takutnya ada yang macam-macam juga, kita juga disiapin kayak semacam kunci roda begini nih. Tapi saya bukan untuk membahayakan orang, cuman antisipasi aja. Ada beberapa hal yang mesti dicermati agar supir taksi online tak jadi korban kejahatan yang dilakukan pengguna jasa. Meminimalisir peluang munculnya kejahatan mutlak dilakukan. Selain itu, operator aplikasi online punya peran penting dalam meningkatkan sistem keamanan yang bisa memonitor layanan bagi mitranya. Jadi aplikator juga ada bertanggung jawab, dia tidak bisa tinggal diam. Kenapa demikian? Dia lalai. Harusnya aplikator mampu membangun sistem atau teknologi guna mengawasi para mitranya yang memberikan layanan pada penggunanya agar layanannya itu aman, nyaman, dan selamat. Kami mencoba menghubungi pihak Grab sebagai salah satu penyedia jasa transportasi online di Indonesia. Lantaran Basuki, korban pembunuhan di Pengalengan, adalah mitra Grab. Sayang, telepon dan pesan singkat kami tidak berbalas. Apapun alasannya, kekerasan apalagi menghilangkan nyawa manusia lain jelas tak bisa dibenarkan. Pikir panjang sebelum bertindak, dan tentu pihak-pihak berwenang mesti menuntaskan proses hukum ini agar tak ada lagi korban-korban lain yang berjatuhan.